Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita pembelajaran, sebelum kita pembelajaran, biasanya kita selalu berdoa terlebih dahulu. Oke, pembelajaran hari ini dibuka dengan berdoa, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Pimpinan, saya Amir Ali. Siap gerak. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Siapa yang hari ini tidak hadir? Siapa? Apa Hajira kemana? Sakit. Terus? Ervina. Ervina kemana? Sakit. Terus siapa lagi? Siapa? Aisyah kemana? Ispen. Bikin kegiatan ya? Sudah tidak ada lagi? Mudah-mudahan yang sakit semoga Allah menyembuhkan kembali. Amin. Amin. Masih ingat pelajaran minggu kemarin? Apa tentang masalah apa? Sholat, gerhana, istisqa dan salam kembali ya. Ya, Bapak akan menyajikan sebuah PowerPoint. Lihat di depan. Kita ulang kembali. Perhatikan video ini ya. Posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Pada saat terjadi gerhana matahari, terdapat umbra yaitu bayangan utama bulan dan penumbra yaitu bayangan tambahan bulan. Apabila umbra atau penumbra tersebut mengenai bumi, maka terjadilah gerhana matahari. Sudah 1,5 bulan terakhir ini, warga Dukuh Gelagah, Kecamatan Tangan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah mengalami krisis air bersih. Sumur air warga yang biasanya banyak air, debitnya terus menyusut seiring datangnya musim kemarau. Untuk mendapatkan air bersih, warga lalu mencari air dari rembesan mata air di sungai-sungai yang telah mengering. Air ini pun digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, hingga memasak. Warga terpaksa mencari air dengan cara
seperti ini, lantaran air bantuan dari pemerintah setempat kerap terlambat bahkan tidak datang. Nah, di sana tadi kalian sudah lihat videonya. Itu ada 3 contoh definisi tentang dilaksanakannya 3 sholat. Yang pertama istisqa, yang kedua gerhana, yang ketiga jenazah. Nah, sekarang sholat gerhana istilah jenazah ini pengertiannya. Tujuan pembelajaran sebelum ke inti, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama memahami pengertian ketentuan sholat gerhana, istisqa dan jenazah. Yang kedua memahami tata cara sholat gerhana, istisqa dan jenazah. Ada 2 tujuan utama pada pertemuan kali ini. Pengertian dan hukum sholat gerhana. Sholat gerhana atau sholat kusufain ialah sholat 2 gerhana yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari maupun bulan. Sholat yang dilakukan pada saat gerhana matahari disebut sholat kusuf. Sedangkan sholat yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana bulan disebut sholat kusuf. Hukum sholat gerhana ialah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sangat dianjurkan oleh siapa? Rasulullah. Hadis tentang sholat gerhana. Sungguh gerhana matahari dan bulan itu tidak terjadi sebab mati atau hidupnya seseorang, tetapi itu merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Ta'ala. Karenanya bila kalian melihat gerhana matahari dan gerhana bulan, wakil dan sholatlah kalian. Ini yang diriwayatkan oleh siapa? Bukhari dan Muslim. Ini adalah salah satu hadis yang menguatkan awal mula dilaksanakannya sholat gerhana. Ketentuan sholat gerhana. Yang pertama disunahkan berjamaah, tetapi boleh juga dilakukan dengan munfarid atau sendiri. Waktu pelaksanaannya selama terjadi gerhana matahari maupun bulan. Dilaksanakan 2 rakaat dengan 4 kali ruku. Setiap 1 rakaat ada 2 kali ruku. Bacaan surat Al-Fatihah dikeraskan pada sholat gerhana bulan dan dilirikkan pada saat gerhana matahari. Bacaan ayat surat setelah surat Al-Fatihah pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Terakhir, selesai sholat gerhana dilanjutkan dengan khutbah. Ini adalah ketentuan sholat gerhana. Sholat gerhana ini berbeda dengan sholat yang lain. Karena apa? Sholat gerhana itu ada 2 kali ruku dan dilanjutkan dengan khutbah. Yang kedua, sholat istisqa. Sholat istisqa ialah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Ya, sholat istisqa dilakukan ketika terjadi musim kemarau dan masyarakat sangat membutuhkan air. Sedangkan air sangat sulit ditemukan. Hukum sholat istisqa adalah sunnah muakkad, sama seperti sholat gerhana. Ini adalah hadis yang menguatkan tentang pelaksanaannya sholat istisqa yang diriwayatkan oleh siapa? Imam Ahmad. Ketentuan sholat istisqa. Yang pertama diawali dengan puasa selama 4 hari berturut-turut, yaitu 3 hari sebelum pelaksanaan sholat istisqa dan 1 hari ketika pelaksanaan sholat istisqa. Makanya masyarakat yang mau melaksanakan sholat istisqa itu disunahkan untuk 4 hari
berpuasa berturut-turut 3 kali sebelum sholat istisqa dan 1 hari pada pelaksanaan sholat istisqa. Kedua, para tokoh ulama menyerukan kepada masyarakat untuk melaksanakan puasa dan menghindari kemaksiatan. Ketiga, memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Yang keempat, memperbanyak sedekah dan berbuat baik. Yang kelima, sholat dilaksanakan di lapang terbuka. Terakhir, memakai pakaian sederhana. Terakhir, sholat jenazah. Sholat jenazah yaitu sholat yang dikerjakan untuk jenazah muslim. Ketika kalian menemukan seorang muslim di sekitar kalian yang meninggal, maka hukumnya itu adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Wajib dilaksanakan. Wajib dilaksanakan oleh sebagian orang. Boleh satu orang yang mengurus jenazah itu boleh. Semuanya yang ada di sekitarnya itu tidak berdosa. Kalau tidak ada yang mengurus jenazah seorang muslim, maka semua yang ada di sekitarnya itu berdosa. Terus, ini hadis tentang sholat jenazah. Ketentuan sholat jenazah. Yang pertama muslim, baik yang sholat maupun yang disolati. Yang kedua, memenuhi syarat sah sholat, tempatnya suci, pakaiannya suci, menutup aurat, menghadap kiblat. Jadi semuanya harus bersih suci. Terus jenazahnya itu harus sudah dimandikan dan dikafani. Tidak boleh apa jenazahnya telanjang atau belum dimandikan. Yang terakhir, jenazah diletakkan di depan yang sholat, kecuali sholat di hikmah sholat gerhana istisqa jenazah. Sholat gerhana dan istisqa memiliki dimensi spiritual yang kuat. Terus, yaitu sebagai media untuk memohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara sholat jenazah memiliki dimensi sosial yang kuat. Pelaksanaan sholat jenazah dan kegiatan yang mengiringinya, yakni takziah, memuat nilai-nilai kepedulian sosial yang kuat. Nilai-nilai kepedulian ini pun sudah berubah menjadi tradisi gotong royong dalam masyarakat. Ini adalah hikmah daripada ketiga sholat ini. Oke. Materi ini sudah selesai. Nah, apakah ada pertanyaan sampai sini? Oke, gimana, Arafi? Gimana kalau sholat jenazahnya sendiri, apakah boleh tidak memakai jubah atau tidak boleh? Oke. Ketika sholat gerhana dilaksanakan sendiri, maka ketika setelah sholat gerhana dilaksanakan tidak usah pakai khutbah karena kan sendiri munfarid. Kecuali Anda sebagai imam atau ada imam yang lain yang dilaksanakan gerhananya ini secara berjamaah, maka dilanjutkan dengan khutbah. Kalau sendiri, ya udah perbanyak istighfar aja, perbanyak zikir aja setelah dilaksanakan sholat kalau sendiri. Jadi kalau Anda Arafi itu sholat sendiri, ceramah sendiri, bagaimana gitu kan? Jadi intinya boleh langsung Anda berzikir atau tidur kembali. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Kalau cukup, nah nanti Bapak akan kasih LKPD ya. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Ini untuk dikerjakan setiap kelompok. Makanya oleh karena itu buat kelompok terlebih dahulu ya. Ini kelompoknya udahlah laki-laki 6 orang, laki-laki 6 orang, perempuan ada yang 6 orang, ada yang 5 orang. Paham? Jadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silahkan disatukan dulu mejanya dan buat lingkaran. Silakan.
kelompok itu nanti mengerjakan satu tugas. Nah, nanti dipresentasikan di depan setiap kelompok perwakilan. Kelompok 1 1 orang, kelompok 2 1 orang, 3 4. Di depan 4 orang. Paham? Paham? Paham. Oke, anak-anak, silakan kalian, Bapak sudah kasih satu-satu ya, setiap kelompok itu pengerjaan yang berbeda-beda, soal yang berbeda-beda. Nah, karena itu kerjakan LKPD-nya dengan bersama-sama diskusi. Setelah itu nanti kalian akan presentasi di depan perwakilan. Oke, Bapak kasih waktu cuma 8 menit, silahkan kerjakan sekarang. Silakan perwakilan dari setiap kelompok ke depan untuk mempresentasikan. Silakan ke depan. Buat. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD. Yang pertama, hukum melaksanakan sholat gerhana adalah sunnah muakkad. Yang kedua, jumlah takbir dalam sholat jenazah ada 4. Dan yang ketiga, sholat tanpa ruku dan tanpa sujud adalah sholat gerhana. Yang keempat, amalan yang dilaksanakan 3 hari sebelum sholat istisqa dan 1 hari pada pelaksanaan sholat istisqa adalah puasa. Dan yang terakhir, sholat untuk memohon agar diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholat istisqa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok 2, saya akan mempresentasikan tata cara salat jenazah. Yang pertama, niat. Dan yang kedua, membaca takbir pertama Al-Fatihah. Yang ketiga, takbir kedua membaca sholawat. Yang keempat, takbir ketiga doa untuk mayit.
Dan yang kelima, takbir. Yang keempat, doa untuk mayit juga. Dan yang terakhir, salam. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan niat sholat mayit gerhana dan istisqa. Niat sholat mayit. Usolli ala hazihil mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Niat sholat gerhana. Usolli sunnatal kusufi ra'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Niat sholat istisqa. Usolli sunnatal istisqa'i ra'ataini imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tujuan dari sholat gerhana, istisqa dan jenazah. 1. Mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. 2. Wujud kagum pada peristiwa gerhana. 3. Pengingat hari kiamat. 5. Memupus musyrik dan takhayul. 5. Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Oke, kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Kumpulkan saya di sini, kumpulkan. Nanti setelah ini Bapak akan memberikan sebuah permainan, yaitu kuis. Ya, setiap orang itu menggunakan satu buah laptop dan dikerjakan nanti. Oke, anak-anak, kalian sudah ada ya di depan. Setiap kelompok itu ada laptop ya. Nah, nanti kerjakan. Setelah Bapak mulai, kalian langsung ya kerjakan. 1, 2, 3. Oke, baca dengan yang teliti.
kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, itu adalah hasil daripada tes setiap kelompok. Jadi makanya untuk kedepannya kalian harus lebih teliti lagi dalam apa? Dalam hal literasi membaca setiap soal. Oke, hari ini cukup sekian. Kesimpulan daripada materi pelajaran kali ini adalah yang pertama sholat kusuk, yang kedua sholat istisqa, yang ketiga sholat jenazah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa minggu depan kita akan belajar tentang teori masalah bab 5, yaitu sejarah kebudayaan Islam dinasti Abbasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.